Pemerintah menyusupkan orang agar Anies gagal. Padahal tujuannya pemerintah sudah dituding akan menggagalkan Anies. Itu sebabnya saya nolak. Saya tidak mau menggagalkan Anies, saya bilang. Pokoknya Anies saya jamin calon, saya menang. Kalau itu nanti, tapi harus calon, saya bilang. Saya taruhannya, saya bilang. Sama Denny, sama orang-orang. Iya. Dan betul, begitu saya tidak jadi, yang masuk Muhaimin. Demokrat langsung keluar kan, untuk Muhaimin punya partai. Sehingga mengganti posisi Demokrat ini suaranya utuh untuk tetap bisa daftar. Kalau enggak nggak bisa. Kalau enggak bisa. Kalau saya yang masuk, habis. Cuma 2 jatuhnya. Habis dia enggak akan jadi calon. Lalu kita yang dituduh lagi nanti kan, padahal saya salah seorang pembina politik di pemerintahan. Antisipasinya bagus Bapak ya. Lah iya, saya bilang gitu, Dan, Mas Denny, kamu jaga Anies itu. Pokoknya jaga semua agar Anies itu bisa calon dan memenuhi syarat. Saya yang jaga pemerintah agar tidak menghalangi dia. Saya bilang. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, hari ini adalah sebuah momen yang sangat penting dalam sejarah kita. Kami berdiri dengan penuh rasa hormat di depan Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan sebuah situasi yang mendesak dan kritis, serta memerlukan pertimbangan mendalam dan keputusan yang bijaksana. Bangsa dan negara kita ini sedang berada di dalam titik krusial, sebuah persimpangan yang akan menentukan arah masa depan kita. Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju kedewasaan sebagai sebuah negara demokrasi yang matang, ataukah kita akan membiarkan diri tergelincir kembali ke bayang-bayang era sebelum reformasi yang justru kita hendak jauhi. Kita dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan fundamental yang menentukan apakah Republik Indonesia yang kita cintai ini akan menjadi negara yang menghargai dan memperjuangkan konstitusi sebagai pilar tertinggi demokrasi kita atau rule of law. Apakah kita akan mereduksi konstitusi menjadi sekedar alat untuk pelanggengan kekuasaan tanpa pengawasan, rule by law. Kita harus memutuskan apakah kita akan menjadi negara yang mengakui dan menghormati hak setiap individu untuk menentukan pikiran dan menyuarakan pilihannya secara bebas dan independen yang merupakan esensi dari demokrasi, atau kita justru berpaling dari prinsip tersebut dan memilih di mana suara oligarki diberi prevalensi, mengesampingkan kesejahteraan umum, dan mengabaikan kepentingan nasional yang lebih luas. Ini adalah saat di mana kita harus menentukan komitmen kita terhadap nilai-nilai demokrasi, kedaulatan hukum, hak asasi manusia. Ini adalah waktu untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang besar bukan hanya dalam aspek wilayah, bukan hanya aspek populasi, bukan hanya aspek angka-angka ekonomi, tapi juga bangsa yang besar karena kebijaksanaannya, karena keberaniannya, karena integritasnya di dalam menegakkan demokrasi dan konstitusi. Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sejak zaman pra-kemerdekaan, bangsa dan negara kita telah menapaki berbagai persimpangan krusial yang menentukan arah dan nasib bangsa Indonesia. Tidak semua keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang tepat. Sebagian adalah keputusan yang tidak tepat. Dan itu dicatat di dalam sejarah kita. Semua yang terlibat dicatat sebagai bagian dari perjalanan sejarah Indonesia. Karena itu, saat yang berharga ini, kita juga dihadapkan pada kenyataan yang sama. Peristiwa yang sedang berlangsung hari-hari ini akan menjadi bagian dari catatan sejarah perjalanan Republik kita, sebagaimana perjuangan kita sejak pra-kemerdekaan. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat pondasi demokrasi, memperkuat pondasi keadilan di dalam negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amma ba'du.
Bapak-bapak, Ibu. Kedua, saya ingin sampaikan, kita ini adalah umat terbaik. Umat Islam ini. Kita ini umat terbaik. Kuntum khairul umatin urijati linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita sadar, tapi umat terbaik itu bukan sebagai privilege. Umat terbaik itu sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa bedanya? Kalau privilege itu untuk dinikmati. Kalau tanggung jawab itu untuk ditunaikan. Jadi kita punya tanggung jawab menunaikan. Nah, kalau kita tengok umat kita, sering sekali umat itu berhasil atau gagal bukan karena mampu atau tidak mampu, tapi karena baca perubahan atau tidak baca perubahan. Jadi pesan kedua, karena kan kultum ini, dibatasi waktunya gitu. Kalau enggak kan nanti gelandrah kemana-mana ini. Jadi kedua adalah tentang membaca perubahan. Kalau kita membaca perubahan dengan cepat dan mau melakukan antisipasi, insya Allah kita berhasil. Dan sejarah umat Islam sudah menunjukkan yang membaca tanda-tanda perubahan zaman, mengikuti perubahan zaman, mengantisipasi, maka dia menjadi pemenang di zamannya. Semoga apa yang selama ini menjadi ikhtiar di Masjid Ukhuwah Islamiyah ini akan dimudahkan pencapaiannya. Dan semoga yang memberikan wakaf tempat ini akan dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan rizkinya, dan seluruh yang terlibat akan tercatat memiliki sumur pahala yang alirannya tidak pernah berhenti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin fangsurna 'alal munafiqin fangsurna 'alal zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Kalau kita melihat bagaimana pernyataan Mahfud MD, luar biasa teman-teman ya, bagaimana ia membongkar bobroknya penguasa ya, ingin menggagalkan Anies sebagai calon presiden. Dan ketakutan penguasa ini ya, terhadap Anies sungguh luar biasa teman-teman. Dan kalau kita melihat ya, perjalanan Anies menjadi calon presiden itu sangat-sangat ditakuti ya. Bahkan ketika Anies mencalonkan sebagai calon gubernur Jakarta aja teman-teman, itu digagalkan. Kali ini apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini membuat mata telinga kita terbuka bahwa kekuatan politik yang sangat besar ya membuat Anies mungkin kalah ya, ataupun hampir saja dijegal. Semoga saja ke depan Anies bisa membuktikan bahwa ia mampu membawa Indonesia lebih baik. Apa yang dilakukan Anies saat ini, semoga beliau memberikan dampak yang baik terhadap Indonesia tercinta ya. Dan Jokowi sudah selesai sebagai calon presiden ya. Sebagai presiden ya, artinya bukan berarti tantangan Pak Anies Baswedan sudah selesai ya. Masih banyak lawan politik yang harus ia hadapi ya. Apalagi partai-partai yang besar saat ini teman-teman. Perjalanan Anies ya ini sepertinya tidak akan mudah ya, namun kita percaya Anies akan mampu melewati semua apa yang ia hadapi saat ini. Dan semoga Pak Anies bisa membuat partai secepatnya ya, agar menjadi kendaraannya ke depan teman-teman. Bagaimana menurut kalian?